Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang dalam acara kelas riset yang kelima, yaitu pelatihan PKM Bab 3 dan Bab 4, pengurus dan anggota kelompok studi penelitian ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, tahun 2022 dengan tema Diseminasi Riset, Upaya Mendongkrak Semangat Berpikir Kritis, Kreatif, Inovatif Mahasiswa dalam menyambut kemeriahan PKM 2023. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Sebastiana Vivindartin, MK selaku pembina kelompok studi penelitian ekonomi. Yang terhormat, Ibu Dr. Sri Wahyu Leli Hana Setianti, SE MSI, selaku pemateri dalam acara kelas riset pada hari ini. Yang kami hormati, Ketua Umum Kelompok Studi Penelitian Ekonomi periode 2022, Saudara Agil Firzadia Ulhaq. Yang kami hormati, Ketua Panitia Kelas Riset tahun 2022, Saudari Selinda Ariantiwi, serta seluruh panitia, pengurus, dan anggota muda Kelompok Studi Penelitian Ekonomi tahun 2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya lah kita semua di sini masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dan berbagi ilmu bersama dalam kegiatan pelatihan PKM Bab 3 dan Bab 4 pengurus dan anggota KSPE di tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung usai ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Ivana Yulia Rohmawati, selaku moderator, akan memandu jalannya acara mulai dari awal hingga akhir nanti. Namun, sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan pembacaan tata tertib kegiatan, dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Universitas Jember, dan Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dilanjutkan pembacaan doa, dilanjutkan pemaparan materi mengenai Bab 3 dan Bab 4, proposal program kreativitas mahasiswa atau PKM, dilanjutkan sesi diskusi atau tanya-jawab, dan yang terakhir adalah dokumentasi dan penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kegiatan berlangsung, izinkan saya untuk membacakan tata tertib supaya acara dapat berjalan kondusif dan lancar. Kepada panitia yang bertugas bisa membantu untuk share screen tata tertib. Tata tertib pelatihan PKM Bab 3 dan Bab 4, Kelompok Studi Penelitian Ekonomi periode 2022. Yang pertama, seluruh pengurus dan anggota muda KSPE tahun 2021 diwajibkan untuk mengikuti rangkaian acara kelas riset tahun 2022 yang kelima, berupa pelatihan PKM Bab 3 dan Bab 4. Kegiatan pelatihan PKM Bab 3 dan Bab 4 ini dimulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga selesai secara daring. Link Zoom akan dibagikan 30 menit sebelum acara dimulai atau mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat melalui grup WhatsApp anggota muda tahun 2021. Peserta dihimbau menyiapkan perangkat yang dapat mengakses Zoom. Seluruh peserta pembekalan dihimbau untuk mengubah username dengan format sebagai berikut.
Untuk anggota dengan format anggota underscore nama lengkap, untuk panitia dengan format panitia underscore nama lengkap, dan untuk pengurus dengan format pengurus underscore nama lengkap. Seluruh peserta wajib menyalakan kamera atau on-cam dan dihimbau untuk menonaktifkan audio pada saat pembekalan berlangsung. Peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Saat pelatihan berlangsung, peserta diharuskan berpakaian sopan dan rapi. Peserta diharapkan mampu mendengarkan materi dengan seksama dan diharapkan tidak keluar dari room Zoom sebelum acara selesai. Pada saat sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui chat Zoom dengan format nama lengkap underscore pertanyaan atau dapat langsung menggunakan fitur raise hand untuk kemudian diarahkan oleh moderator. Selanjutnya, seluruh peserta wajib mengcapture atau screenshot saat acara berlangsung untuk keperluan presensi. Link presensi akan dibagikan saat acara melalui fitur chat Zoom. Peserta diharapkan mengisi nama lengkap dengan benar, sebab penulisan nama pada e-sertifikat akan sesuai pada data yang diisi. Bagi yang berhalangan hadir, dapat menghubungi narahubung yang tertera. Dan yang terakhir, terdapat tugas pengganti bagi anggota yang tidak mengikuti kegiatan tanpa ada konfirmasi ke panitia dan atau hanya mengikuti sebagian kegiatan, yaitu membuat mind mapping terkait materi pada kegiatan pelatihan PKM bab 3 dan 4 pada YouTube KSPE dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mind mapping dibuat melalui gambaran tangan secara manual atau digital. Mind mapping dibuat minimal 1 halaman kertas A4. Dan yang terakhir, tugas pengganti dikumpulkan H+2 setelah video dokumentasi kegiatan diunggah di kanal YouTube KSPE. Berikut merupakan narahubung pengumpulan tugas pengganti dengan ketentuan pengumpulan tugas dilakukan pada salah satu narahubung saja. Baik, terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Itu tadi sejumlah tata tertib yang harus dipahami dan dilaksanakan. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Acara ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Universitas Jember, serta Mars Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dimohon kepada seluruh hadirin untuk mengambil sikap sempurna. Pada panitia yang bertugas dipersilahkan.
Langkah seirama ke depan, menuju masa depan yang cerah, menjadi garda terdepan pendidikan, mengubah calon pemimpin bangsa. Kami para Sivitas Akademika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, bersatu tekad sukseskan pembangunan bangsa, menjadi ekonom relatif terbimbing di bawah panji alma mater tercinta, Universitas Jember. Siap tunaikan tridharma perguruan tinggi, kuatkan semangat jiwa Pancasila. Hidup Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita jayalah selamanya. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Kepada panitia yang bertugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam akan saya pimpin, dan untuk yang beragama lain silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena atas segala limpahan rahmat-Mu pada hari ini kami dapat mengikuti acara pelatihan PKM Bab 3 dan 4 pada tanggal 22 Mei 2022. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur, dalam lindungan-Mu kami berhimpun, dan atas ridho-Mu kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah, jadikanlah kegiatan ini menjadi kegiatan yang bermanfaat dan menjadi catatan amal ibadah kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan adanya kegiatan ini, limpahkanlah pengetahuan dan kekuatan kepada kami dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami agar terjalin dengan baik dan utuh. Dan jadikanlah ilmu yang kami peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Berilah kami petunjuk, kekuatan, kesabaran, kearifan, dan keikhlasan agar kami mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kami orang yang baik, berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi Islam dan kaum muslimin. Ya Allah, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jauhkanlah mereka dari teman dekat yang jelek dan teman yang merusak. Dekatkanlah orang-orang yang baik dan pemberi nasihat yang baik kepada mereka, wahai Rabb semesta alam. Ya Allah, jadikanlah pemimpin kaum muslimin sebagai orang yang baik dimanapun mereka berada. Ya Allah, ampunilah kami, maafkanlah kesalahan kami, sehatkan kami, mudahkanlah segala urusan kami, dan lindungilah kami dalam perjalanan menuju tempat tugas kami kembali. Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, dan bimbinglah kami selalu di jalan lurus-Mu. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini, ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, disampaikan terima kasih kepada panitia yang bertugas. Sebelum melangkah pada acara berikutnya, perlu saya ingatkan kembali bahwasanya seluruh panitia untuk menyalakan kamera ketika acara berlangsung. Untuk menunjukkan antusiasme kita agar kita juga dapat menyerap wawasan dari pemateri dengan baik nantinya. Baiklah, tidak usah menunggu lebih lama lagi. Pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi, bukan? Tapi jangan kemana-mana ya. Jangan leave Zoom sebelum acara berakhir. Karena akan banyak sekali informasi penting yang bisa kita dapatkan agar kita dapat memahami lebih mendalam tentang bab 3 dan bab 4 dalam proposal PKM. Nah, untuk acara berikutnya yaitu acara inti berupa pemaparan materi mengenai bab 3 dan bab 4 proposal PKM yang tentunya akan sangat menarik dan pastinya seru. Pada acara pelatihan kali ini, kita menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dr. Sri Wahyu Leli Hana Setianti, SE MSI, yang merupakan salah satu dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, dan tentunya beliau sudah berpengalaman di bidang pembinaan program kreativitas mahasiswa ini. Akan tetapi, sebelum memasuki sesi penyampaian materi, ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu profil dari beliau. Kepada panitia yang bertugas, bisa dibantu untuk share screen CV dari pemateri. Baik, berikut profil dari beliau, yaitu dengan nama lengkap Dr. Sri Wahyu Leli Hana Setianti, SE MSI, dengan jabatan fungsional, yaitu sebagai lektor kepala. Berikutnya langsung saja saya bacakan mengenai riwayat pendidikan, yaitu menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 1997 dengan bidang studi manajemen. Berikutnya, menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Airlangga dan lulus pada tahun 2000 dengan bidang studi manajemen. Dan yang terakhir yaitu menempuh pendidikan di perguruan tinggi Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2013 dengan bidang studi manajemen. Berikutnya yaitu terkait pengalaman penelitian dalam 5 tahun terakhir. Seperti yang kita tahu, terdapat banyak pengalaman terkait dari penelitian beliau. Salah satunya adalah the influence of burnout, work life, and work-life balance on employee performance pada tahun 2022. Lalu berikutnya yaitu terkait pengaruh kepuasan kerja dan mediasi perceived organisasional support terhadap komitmen karyawan bank pada tahun 2022. Berikutnya yaitu terkait pengalaman pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Salah satunya yaitu pada tahun 2021 beliau mengikuti kegiatan manajemen strategi bersaing dalam kewirausahaan yang bertempat di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. Lalu pada tahun 2021 juga mengikuti kegiatan strategi bersaing dan inovasi pada UMKM Kabupaten Jember yang bertempat di Kabupaten Jember. Berikutnya yaitu terkait publikasi artikel ilmiah dalam 5 tahun terakhir. Salah satunya yaitu terkait artikel dengan judul Transformational Leadership and Compensation on Employee Performance at PT Blambangan Food Packers Indonesia, The Mediating Role of Motivation dalam Journal of Business and Management pada tahun 2019. Selanjutnya ada artikel terkait Motivation, Ability, and Leadership
the mediation role of organizational culture on employee performance dalam Journal of Business and Management pada tahun 2020. Selanjutnya yaitu terkait konferensi atau seminar atau lokakarya atau simposium dalam 5 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2021 mengikuti kegiatan International Conference Research and Education Sustainability Post-COVID-19 in ASEAN Context yang diadakan oleh Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Lalu pada tahun 2022 mengikuti kegiatan The International Conference on Arts, Social Science, Humanities, and Education 2021 yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Selanjutnya yang terakhir yaitu terkait penghargaan dalam 10 tahun terakhir. Beliau memiliki penghargaan Piagam PNS 10 tahun mengabdi di Universitas Jember yang diberikan oleh Universitas Jember pada tahun 2012. Baik, terima kasih kepada panitia yang bertugas. Itu tadi adalah profil atau biodata dari pemateri kita pada kegiatan kali ini. Wah, sangat menginspirasi ya teman-teman. Selanjutnya kita sapa dulu pemateri dalam pelatihan ini. Selamat pagi Ibu Leli, bagaimana kabarnya? Sehat nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah sehat. Baik, Ivana, terima kasih. Baik Ibu, sepertinya seluruh peserta ini sudah tidak sabar untuk menunggu pemaparan materi dari Ibu Leli yang sangat luar biasa ini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Ibu terkait pemaparan materi mengenai bab 3 dan bab 4 dalam proposal PKM. Kepada Ibu Leli, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ivana. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali Bu Leli diundang dalam kelas riset 2022 KSPE luar biasa. Anak-anak yang saya banggakan tentu apresiasi Ibu tujukan kepada ketua acara ini, lalu segenap ketua KSPE, lalu ketua acara ini, dan segenap jajaran pengurus sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, berarti ini sudah sesi yang kedua ya, karena bulan lalu sudah dibahas bab 1 dan 2. Jadi memang Bu Leli bangga karena KSPE selalu yang terdepan. Kalau untuk PKM, KSPE selalu juaranya ya. Berusaha menghadirkan acara-acara yang berbobot, bermanfaat untuk mahasiswa semuanya, sehingga nanti diharapkan mahasiswa itu tingkat partisipasinya bisa meningkat. Jadi dari tahun ke tahun itu akan semakin banyak yang tertarik untuk ikut kegiatan PKM, dan Bu Leli selalu menyampaikan di kelas kalau ada kegiatan PKM silakan ikut, harus dimotivasi agar mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, salah satunya PKM ini gitu ya. Nah, untuk Bu Leli izin share file ya, untuk nanti kita bisa tahu apa sih kira-kira ini. Bentar. Oke. Tadi sudah disiapkan, tapi rupanya dia lagi bersembunyi filenya. Nah, saya buka. Coba ini ya, kira-kira bisa nggak ya? Wah, nggak bisa di Zoom. Apakah terlihat cukup jelas ataukah masih kurang jelas? Nggak apa-apa kan seperti ini? Gimana? Masih terlihat belum terlihat filenya Ibu. Oh, belum terlihat ya. Sebentar. Kalau itu saya stop share. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah. Nah, ini sayangnya Bu Leli agak kesulitan ini untuk zoom filenya. Apakah segini cukup jelas ataukah kurang kelihatan? Cukup jelas Ibu. Nggak apa-apa ya. Kalau misalkan nanti ada yang
masih belum jelas, nanti bisa ditanyakan langsung. Baik, adik-adik mahasiswa semuanya, kita akan bahas tentang langsung aja ya ke ke sistematika ini ya, proposal PKM ya. Kalau pengertian dari PKM, apa itu PKM, macam-macam PKM mungkin sudah dibahas lebih lanjut. Juga ada sedikit perbedaan antara PKM 2021 dan PKM 2002. Nah, itu yang harus kita tahu karena tadi barusan pagi Bunda sudah menyiapkan tadi sebenarnya file yang pertama itu PKM bab 3 dan 4, tapi untuk semua. Tahu walaupun Fakultas Ekonomi tapi tertarik mungkin membahas PKM yang lain ya, mungkin ya. Tapi karena ini pokok bahasanya adalah riset sosial dan humaniora, baiklah kita akan bahas khusus untuk sosial humaniora ya. Ini nanti keberlanjutannya itu kalau misalkan tahap awal ini sudah mengikuti kegiatan PKM, nanti insya Allah tidak kesulitan ketika mengikuti lomba-lomba sejenis seperti LKTI, lalu IC, dan tentu saja tugas akhir nanti nggak bingung lagi ya gimana sih nantinya menentukan jenis penelitian, rancangan penelitian, sumber data sampai ke teknik analisis. Nah, untuk PKM riset sosial humaniora ini ada pengertiannya di sini. Kegiatannya adalah memang basisnya itu dia iptek ya. Jadi berbasis iptek dan dia mengungkap tentang PKM riset sosial humaniora ini mengungkap informasi-informasi baru terkait penelitian-penelitian sosial humaniora. Jadi yang terkini, nah itu bahasan kajian risetnya itu apa saja, mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial dan sosial budaya, kesehatan dan sebagainya. Lalu kalau untuk siapa yang boleh mengikutinya sesuai bidang ilmu, lintas bidang itu sangat dianjurkan. Bahkan ini merupakan salah satu poin. Untuk jenjang mahasiswa yang boleh mengikuti ini boleh mulai dari jenjang strata 3, strata D4, dan strata 1. Lalu untuk jumlah anggotanya tetap seperti tahun sebelumnya 3-5 mahasiswa. Untuk pendanaannya 5-7 juta. Untuk PKM riset sosial humaniora ini adalah boleh berupa penelitian kuantitatif, kualitatif, atau deskriptif tentang misalnya tentang perilaku sosial masyarakat. Kalau misalkan tertarik meneliti tentang marketing, misalkan membahas tentang perilaku pembelian atau perilaku konsumsi masyarakat untuk produk tertentu, atau mengangkat tentang pemasaran jasa, tentang gimana fenomena marketing digital atau green marketing. Kalau misalkan adik-adik mahasiswa tertarik meneliti tentang manajemen sumber daya manusia, mungkin bisa diangkat tentang kajian-kajian leadership, kajian-kajian tentang motivasi atau budaya atau karakter atau perilaku mahasiswa dalam menentukan nantinya apakah ingin menjadi tertarik untuk menjadi entrepreneur ataukah menjadi karyawan nantinya setelah lulus kuliah. Lalu juga boleh mengangkat tentang kesehatan atau budaya masyarakat, sehingga kolaborasi dengan fakultas lain itu sangat disarankan dengan kawan-kawan yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat, di Fakultas Farmasi, atau di Fakultas Kedokteran itu boleh. Jadi boleh mengangkat tentang kesehatan asal di dalam timnya itu ada mahasiswa yang terkait dengan bidang keilmuannya. Lalu berikutnya juga adik-adik mahasiswa boleh mengeksplor tentang kearifan lokal maupun perilaku kontemporer di masyarakat itu seperti apa. Misalkan kita itu mengenal budaya budaya Pandalungan. Jadi percampuran antara budaya Jawa dan budaya Madura. Itu boleh dieksplor, silakan. Nah, mungkin sudah nggak sabar lagi untuk untuk melihat apa sih lebih dalam lagi riset sosial dan humaniora ini. Nah, ini yang perlu dipahami lebih awal adalah bahwa nantinya ketika adik-adik sudah mengajukan PKM dan diterima, nanti proposalnya nanti kan dikirim. Lalu setelah dikirim nanti ada pengumuman, setelah ditetapkan sebagai yang lolos pendanaan, diharapkan
memenuhi persyaratan. Salah satunya adalah wajib membuat luaran. Mungkin agak bingung, luarannya ini seperti apa ya? Mungkin nanti ada kegiatan khusus yang membahas tentang luaran artikel ilmiah ini untuk kawan-kawan yang mendapatkan pendanaan. Karena untuk luaran artikel ilmiah ini dia bersifat wajib dan semua tim yang mendapatkan pendanaan PKM riset ini wajib mempublikasikan berupa jurnal yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional ataupun internasional, nggak ada kriterianya, boleh milih jurnal yang ada di Indonesia atau publikasi di jurnal ke luar negeri. Nah, ulasannya apa? Berisi tentang review atau hasil temuan penelitian yang dilakukan selama kegiatan PKM ini. Nah, untuk konsep pelaksanaan PKMR ini virtual, digital, atau online, atau boleh memanfaatkan laboratorium atau memanfaatkan lapangan atau luring atau luar jaringan. Kalau kita terkait dengan riset sosial ini boleh memanfaatkan laboratorium perbankan, laboratorium kewirausahaan, atau lab komputer, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah untuk susunan dari sistematika, ini memang terdiri dari bab 1, 2, 3, 4, dan lampiran-lampiran. Dan untuk bab 3 ini biasanya mahasiswa, kalau menurut saya nggak ada yang sulit, tapi menurut saya pribadi sebenarnya yang sulit itu bab 1. Jadi bab 1, kalau bab 3 itu sudah relatif nggak sulit, karena di bab 1 itu adik-adik harus sudah tahu yang akan dibahas, yang akan diteliti itu apa, kajiannya itu apa, apakah ada permasalahan di sana. Nah, mencari permasalahan atau fenomena empiris itu memang butuh kita lakukan penelitian, kita terjun ke lapang, kita potret di sana, lakukan wawancara awal untuk benar-benar kita bisa mengeksplor permasalahan yang unik gitu, karena kata kunci dari uniqueness dan apa itu namanya kontribusi itu jadi highlight di PKM ini. Jadi apa yang kita apa namanya implementasi dari teori itu bisa kita berikan kontribusi ke masyarakat, sehingga nanti tujuannya adalah multiplier effect. Jadi efeknya itu langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi nggak berupa model. Kalau kita sosial itu kan biasanya kita ajukan berupa model ya. Jadi nggak berupa model penelitian aja, tapi juga secara aplikasi, implementasi itu nggak sulit untuk diterapkan. Nah, untuk bab 3, tadi awalnya mindset-nya harus dirubah ya. Bab 3 itu nggak sulit, karena biasanya mahasiswa udah mikir, bab 3 pasti susah gitu ya. Memang kalau dari sistematis agak banyak isi dari bab 3 ini. Kalau bab 2 kan isinya kan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitiannya. Kalau bab 2, 2.1-nya mungkin kajian pustaka atau telah pustaka, 2.2-nya penelitian terdahulu, 2.3-nya mungkin isinya kerangka konseptual dan hipotesisnya. Kalau bab 3-nya ini ada beberapa hal. Nah, kalau di metode penelitian ini isinya sebenarnya kalau secara keseluruhan adik-adik menjelaskan tentang desain penelitiannya itu seperti apa. Jadi nantinya ini penelitian ini itu akan prosesnya itu seperti apa, dicoba dijelaskan ya, desain penelitiannya itu seperti apa, lalu tahapan penelitiannya yang akan dilaksanakan itu apa. Nah, PKM ini menginginkan adik-adik itu jelas. Di situ ada kayak tahapan-tahapan yang adik-adik harus bisa tuliskan di situ. Jadi yang pertama tahapannya apa, yang kedua apa. Jadi bukan hanya deskriptif secara umum, karena reviewer pengen tahu nanti ketika terjun ke lapang, didanai, apa yang harus dilakukan, jadi nggak bingung gitu ya. Lalu berikutnya, objek yang akan kita tentukan untuk nantinya menjadi objek penelitian kita itu juga harus jelas. Jadi adik-adik tahu tempatnya di mana, lokasinya di mana, yang menjadi objek itu apa, desanya atau masyarakatnya atau perangkat desanya atau karyawannya atau perusahaannya, macam-macam. Lalu variabel yang diteliti, ini penting juga. Adik-adik harus memahami variabel penelitian dengan objek penelitian itu harus ada kesesuaian ya. Harus ada kesesuaian, karena bisa jadi variabel yang diteliti itu nggak cocok dengan objek penelitiannya.
Jadi harus dilogik juga ya. Jadi dibaca secara normatif, oh teorinya seperti ini. Kira-kira kalau nanti diimplementasikan di objek penelitian tertentu, kira-kira cocok nggak ya, match nggak ya, gitu. Jadi pemahaman tentang kesesuaian variabel penelitian dengan objek penelitian itu juga penting. Nggak apa-apa, ini perlu latihan ya, perlu berlatih. Kalau nggak sekarang, kapan lagi, gitu ya. Dimulai dari hal-hal yang sederhana. Berikutnya adalah sumber dan teknik pengumpulan data. Nah, ini mengacu pada gini, kalau dalam penelitian sosial, sumber penelitian itu ada macam-macam ya. Ada namanya itu data primer, ada namanya itu data sekunder. Kalau data primer itu dalam penelitian sosial berupa penyebaran kuesioner atau angket. Kalau data sekunder, adik-adik bisa mencari data-data yang terkait lewat data-data yang ada di website, internet, website ini ya, kementerian tertentu atau instansi tertentu, lalu dari majalah, dari artikel, dari jurnal, itu adalah sumber dari data yang sekunder. Jadi silakan diimplementasikan. Kan namanya data itu kan luas sekali ya, big data. Jadi kita harus mengintegrasikan. Mulai juga gitu. Nggak bisa kita mengharapkan data itu ada di satu tempat, misalkan di Badan Pusat Statistik saja, atau di Bank Indonesia saja, atau di instansi tertentu saja. Enggak. Jadi kita harus kompilasi, harus mengelaborasi. Nah, ini effort dari seorang peneliti itu diuji itu di situ. Kita cari benang merahnya. Nah, itu kalau adik-adik benar-benar tertarik dengan bidang penelitian, itu akan merasakan itu sebagai challenge atau tantangan, bukan merupakan hambatan ya, bukan terus menyerah, oh susah ini datanya nggak ada gitu ya, memang harus kemana-mana gitu. Lalu ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini juga terkait dengan tadi yang pertama ya, rancangan penelitian yang kita pilih. Jadi apakah kita memilih rancangan penelitiannya penelitian berupa kualitatif atau kita mendeskripsikan satu permasalahan di objek penelitian, ataukah penelitian kita berupa penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif berarti ada tools atau alat uji statistik yang kita gunakan, macam-macam. Kalau untuk S1 boleh menggunakan uji beda, boleh menggunakan uji korelasi, boleh menggunakan uji regresi, lalu analisis jalur atau path analysis, atau menggunakan PLSM, terserah, boleh. Nanti bisa diskusi dengan dosen pembimbing masing-masing gitu ya. Berikutnya adalah karena kalau memilih menggunakan penelitian kuantitatif, berarti kan alat analisis yang digunakan itu harus diuji dengan menggunakan instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitiannya berupa kuesioner. Jadi adik-adik harus menyusun sejumlah serangkaian pernyataan kuesioner. Jadi ada namanya itu close-ended questionnaire. Jadi adik-adik mempersiapkan kuesioner dalam bentuk pilihan atau checklist. Jadi nanti sampel penelitiannya itu tinggal cek ya, apakah setuju, apakah sangat setuju, ataukah netral, atau tidak setuju, sangat tidak setuju. Jadi mereka tinggal checklist aja, memberikan pilihan itu tadi ya, 1 sampai 5. Nah, itu kalau dia bentuk kuesionernya adalah close-ended questionnaire. Kalau kuesionernya itu berupa open-ended questionnaire, berarti adik-adik menyiapkan kuesionernya dalam bentuk pernyataan yang memerlukan jawaban deskripsi dari responden. Jadi responden diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang variabel ini, bagaimana pengaruhnya dan sebagainya. Nggak usah banyak-banyak ya, karena itu kan diminta menjelaskan. Nah, itu namanya open-ended questionnaire. Jadi berbentuk ini ya, kayak menjawab IC gitu. Nah, seringkali saya menyarankan mahasiswa untuk menggunakan kuesioner dalam bentuk kombinasi atau mix antara open close questionnaire dan close ended questionnaire. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi ada pernyataan berupa pilihan, jadi nanti sampel penelitiannya itu tinggal memilih, dan ada juga pernyataan dalam bentuk IC. Jadi untuk menegaskan ya, karena kalau pilihannya adalah
sampel penelitian hanya memilih jawaban sangat setuju sampai tidak setuju, dikhawatirkan tidak banyak informasi yang bisa kita gali, gitu ya, terbatas karena kan kita juga menduga-duga ya, kalau sangat setuju berarti apa ya, kira-kira mereka mempersepsikannya seperti apa ya. Tapi kalau dibantu dengan kuesioner yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan mereka menjawab secara IC, tentu akan banyak informasi yang bisa kita gali, gitu ya. Nah, ini dari sekilas tentang bab 3. Kalau dari sistematikanya kurang lebih seperti ini ya, nanti disesuaikan dengan rancangan penelitiannya ya, seperti apa. Karena ada sedikit perbedaan kalau misalkan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, misalkan contohnya 3.1 adalah rancangan penelitian. 3.2 adalah objek penelitian. 3.3 populasi dan sampling. Lalu 3.4 ada jenis data dan teknik pengumpulan data. Lalu ada 3.5 definisi operasional variabel dan 3.6 adalah analisis data. Ini kurang lebih seperti ini ya, agak banyak memang bertiga. Tapi kita ulas satu-satu ya. Berikutnya adalah 3.1 rancangan penelitian. Seperti tadi sudah boleh disampaikan, ada penelitian yang sifatnya dia kuantitatif, ada yang sifatnya dia kualitatif. Kualitatif atau deskriptif sama aja. Nah, untuk penelitian yang kuantitatif, ini dia yang penelitian sifatnya dia itu menggunakan pengukuran data kuantitatif dan menggunakan tools uji statistik yang tadi saya sebutkan, ada regresi, ada uji beda, ada uji korelasi, macam-macamnya, ada PLS, ada SEM, nah itu banyak sekali. Dan saya kira adik-adik nggak kesulitan karena banyak juga referensi yang kita bisa baca atau kita praktekkan terkait dengan berbagai macam uji statistik yang nantinya akan kita pilih ya. Lalu ada namanya penelitian kualitatif. Kalau adik-adik itu tertarik mengeksplor suatu fenomena permasalahan dan ingin mencari tahu dikaitkan dengan teori-teori yang banyak sekali, mungkin lebih tertarik, mungkin lebih cocok untuk memilih penelitian kualitatif gitu. Jadi kita ambil data dari wawancara dan observasi, kemudian peneliti akan menganalisis data yang didapatkan dengan detail. Jadi prosesnya itu agak sedikit beda dengan penelitian kuantitatif. Kualitatif ini kita menggali dari beberapa orang yang disebutnya itu adalah informan. Kalau dalam penelitian kuantitatif ini sampel penelitian kita sebut dengan responden. Tapi kalau penelitian kualitatif ini sampel penelitian atau orang yang nantinya akan kita teliti itu disebut dengan informan. Tidak sebanyak penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif mungkin kita membutuhkan informan sebanyak 3, 5, 10 gitu ya. Nanti mereka tiap hari atau ada sesi tertentu yang mereka kita siapkan pertanyaan yang akan kita ajukan ke informan itu, terus kita rekam. Ya, kita recording, terus nanti kita tabulasi. Apa jawaban dari informan itu kita tabulasi, dan sebaiknya memang menggunakan hasil wawancara itu dengan kata-kata asli yang disampaikan oleh informan. Jadi tidak ada kalimat-kalimat yang kita ganti gitu ya. Itu tantangan dari penelitian kualitatif itu seperti itu. Misalkan ditanyakan ke pedagang kaki lima yang berjualan di seputar kampus di Jalan Jawa atau Jalan Kalimantan, yang ditanyain apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pendapatan. Apa sih pendapatan itu gitu. Apa sih biaya tetap itu, apa biaya variabel itu gitu. Tapi itu ada beberapa pernyataan yang kita siapkan ya, terus kita rekam, tanya. Nanti ditanya lagi ke pedagang yang lainnya, Bapak Ibu kira-kira apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pendapatan ini gitu. Lalu biaya variabel atau biaya tetap ini apa kira-kira gitu. Kurang lebih seperti itu ya materi ini ya, pertanyaannya yang diajukan untuk penelitian kualitatif ini. Jadi kita memberikan penjelasan tentang jenis penelitian itu di 3.1. Jadi rancangan penelitian kita itu seperti apa gitu ya. Berikutnya adalah 3.2, objek dan lokasi penelitian. Adik-adik bisa rinci menjelaskan di sini
di objek dan lokasi ini objeknya di mana. Jadi jelaskan ada di desa apa, misalkan di Desa Serut, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dia lokasinya ada di berapa kilometer dari kota Jember, lalu berbatasan dengan apa-apa dan sebagainya. Itu dijelaskan di objek dan lokasi penelitian ya, agak detail di sana. Berikutnya di 3.3 adalah populasi dan sampling penelitian. Ini bagian yang perlu perenungan karena adik-adik harus paham yang dituju ini siapa. Jadi populasi, pengertian populasi ini adalah unit analisis penelitian. Siapa? Seperti tadi boleh sampaikan di awal, yang diteliti itu siapa? Desanya yang mau dijadikan objek penelitian, ataukah masyarakat yang tinggal di sana, ataukah perangkat desanya, ataukah kepala desanya, atau siapa? Kalau misalkan objeknya suatu lokasi desa di sana ya, itu harus jelas. Lalu sampel penelitian. Sampel penelitian ini adalah merupakan bagian dari populasi. Jadi kalau misalkan populasinya itu 100, boleh kita ambil populasi 100 orang ini menjadi sampel penelitian kita, berarti 100-100-nya diambil ya. Itu namanya teknik sampling sensus. Jadi seluruh anggota populasi menjadi sampel penelitian kita. Nah, ini yang boleh berikan contoh, ini contohnya ini. Populasi penelitian adalah UMKM batik di Kabupaten Jember. Jadi UMKM batik di Kabupaten Jember ini semuanya di list, di data. Datanya ambil dari mana, Bu? Boleh dari Badan Pusat Statistik, boleh dari Bank Indonesia, boleh mengambil dari apa itu namanya data yang ada di Dinas Koperasi dan UMKM, itu dia ada, atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, setelah ketemu, misalkan kita nanti teliti, karena UMKM ini banyak sekali, mungkin ada ribuan di Kabupaten Jember, nggak mungkin kita teliti semuanya, sehingga nanti kita memberikan kriteria-kriteria untuk sampel penelitian ini, untuk kita bisa kerucutkan yang nantinya akan kita teliti itu siapa. Nah, kita masukkan kriteria. Misalkan contohnya di sini, yang dia sudah menjalankan usaha minimal 1 tahun, lalu dia memiliki jumlah karyawan, kalau UKM ya kecil. Kalau mikro kan dia kurang dari 1 sampai 3 ya. Nah, itu mikro. Kalau kecil kan 4 sampai 10 dan seterusnya. Adik-adik masukkan kriteria itu agar nanti lebih spesifik, nggak terlalu luas sekali gitu ya. Itu untuk populasi dan sampling. Ini saya bawakan contoh dari, kebetulan baru Januari lalu saya meneliti dengan mahasiswa, meneliti UMKM batik di Kecamatan Ambulu. Nah, ini datanya. Ini datanya. Jadi ada 5 UMKM batik di sana, namanya Resti, Haryani, KH Batik, Pradinda, dan Ayunda Batik. Nah, populasinya ini adalah karyawan atau pengrajin batik di masing-masing UMKM batik ini. Jadi di Resti Batik itu dia punya pengrajin 18 pembatik. Nah, dari 18 ini diambillah sampel penelitiannya itu 12. Jadi dari 47 jumlah pengrajin yang ada di Kecamatan Ambulu ini diambil sebanyak 34 untuk nantinya kita teliti, untuk kita mintai untuk menjawab pertanyaan kita di kuesioner itu ya. Kira-kira sampai di sini paham ya, nggak terlalu sulit ini. Berikutnya adalah jenis dan sumber data. Adik-adik, untuk jenis dan sumber data ini ada 2. Ada namanya itu data primer, ada namanya data sekunder. Nah, data data primer ini kita peroleh melalui serangkaian wawancara, observasi, dan kuesioner. Jadi kita siapkan di situ, memang ke wawancara nggak bisa on the spot, kita siapkan guideline apa aja kira-kira ini kita tanyakan. Jadi nggak terlalu melebar ya, kita fokus ke variabel yang kita teliti itu, kita tanyakan satu-satu. Ada keywordnya ya, kalau kita meneliti variabel ini, keywordnya ini, berarti nanti yang ingin ditanyakan ke responden itu apa aja. Gitu. Data primer ini adalah pengertiannya data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan kita melakukan pengukuran, penyebaran, angket, wawancara, dan sebagainya.
Jadi data penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara dan penyebaran kuesioner kepada objek penelitian atau responden penelitian. Untuk data sekunder adalah data yang kita peroleh secara tidak langsung. Nah, jadi bisa diperoleh dari buku, dari sumber referensi yang ada di internet, dari majalah, dari publikasi jurnal, dan sebagainya. Berikutnya adalah 3.5, skala pengukuran. Nah, yang ada di file ini contohnya adalah skala pengukuran Likert. Jadi kalau skala Likert itu skalanya 1 sampai 5. Skor 1 itu nilainya kecil kan ya. Itu menandakan untuk apa itu namanya item pernyataannya sangat sangat tidak setuju. Jadi dia bernilai 1 sampai nilai yang 5 yang tinggi yaitu sangat setuju. Jadi berjenjang gitu ya, berjenjang. Misalnya untuk penelitian sosial seperti ini. Berikutnya adalah analisis data. Analisis data berkaitan dengan kuesioner. Jadi berkaitan dengan uji statistik yang kita pilih. Sebelum kita menghitung uji statistik apa yang kita pilih, kita gunakan dulu namanya uji instrumen, yaitu ada 2. Ada uji validitas dan ada reliabilitas. Kalau uji validitas ini mengukur valid atau tidaknya kuesioner yang kita pakai. Jadi instrumen penelitian kita ini apakah dia sudah akurat ataukah belum. Nah, berikutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini adalah menguji apakah konsistensi dari kuesioner yang kita gunakan ini cukup konsisten. Jika artinya kita uji dalam waktu yang berbeda, gitu ya. Saya kira tahu bedanya. Kalau uji validitas itu untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner, kalau reliabilitas itu untuk mengukur reliable enggak kuesioner kita, konsistensi kuesioner kita jika kita uji di waktu yang berbeda. Nanti akan ada kita gunakan apa namanya ini ya, standar yang kita gunakan itu berbeda. Kalau uji reliabilitas itu kita gunakan standarnya, kita bandingkan nilai Cronbach alpha. Jadi kalau nilai Cronbach alphanya itu lebih dari 60%, berarti kuesioner kita itu dinyatakan reliable atau konsisten. Kalau kurang itu berarti tidak reliable dan tidak bisa kita lanjutkan menjadi penelitian selanjutnya. Gitu ya. Berikutnya adalah uji normalitas. Kalau uji normalitas ini untuk mengetahui apakah populasi penelitian kita ini berdistribusi normal atau tidak. Jadi biasanya ada 2 pendekatan yang digunakan, uji Kolmogorov-Smirnov atau chi-square. Jadi nah, untuk kita bisa menentukan uji normalitas ini, kita bandingkan nilai signifikansinya dengan nilai alfa. Jadi jangan khawatir, nanti kalau ini kita masukkan dalam misalkan AMOS, SPSS, itu nanti akan kelihatan apakah model yang kita gunakan ini uji normalitasnya itu terpenuhi atau enggak. Nanti ada penjelasannya. Berikutnya adalah teknik analisis data. Nah, ini jumlahnya bebas ya, banyak ya. Ini boleh tulis di sini, ini sebagai contoh aja untuk penelitian sosial. Seringkali mahasiswa di Fakultas Jurusan Manajemen itu memilih analisis regresi linear berganda. Jadi kalau uji linear berganda, ada uji regresi itu kan ada 2, ada linear sederhana dan linear berganda. Kalau uji linear sederhana itu hanya ada 1 variabel bebas, atau 1 variabel X, dan 1 variabel tergantung, atau 1 variabel Y. Ini ada 1-1 masing-masing. Kalau uji regresi linear berganda berarti ada lebih dari variabel X, ada 2, ada 3, ada 4, dan lain sebagainya. Jadi misalkan ada 3 variabel X atau variabel bebas, ada 1 variabel tergantung atau variabel Y. Gitu ya. Ini lebih teknis lagi. Berikutnya adalah ini kira-kira aja ya, boleh dibuatkan untuk bagan alur penelitian dan harapan luaran tahun 2022 untuk PKM itu seperti apa. Adik-adik harus lihat timeline-nya, berapa bulan saya menyelesaikan
penelitian ini. Saya buat ini kira-kira 4 bulan ya, sejak pendanaan itu nantinya dicairkan sampai nanti adik-adik harus upload laporan akhir. Nanti ada laporan kemajuan, ada laporan akhir ya, hati-hati. Ini saya buat laporan akhirnya itu selesai di bulan yang keempat. Jadi bulan yang pertama kalau dari gambar adik-adik bisa lihat ada target, ada target yang kita susun secara kelompok ya, kita susun targetnya, kita ngapain aja di bulan pertama ini, kita susun proposal, kita buat persiapan penelitian ke lapang atau penelitian pendahuluan gitu ya, itu ada di bulan yang pertama. Lalu bulan yang kedua kita siapkan ya, misalkan kita mulai mengumpulkan teori-teori, kita kumpulkan studi pustaka, lalu kita lakukan wawancara, sebar kuesioner, itu ada di bulan kedua dan ketiga. Mungkin kita juga perlu FGD, focus group discussion, mungkin kita butuh informasi dari dari objek penelitian, misalkan kita meneliti potensi desa, di situ ada apa itu namanya, ada masyarakat yang membuat satu produk tertentu, lalu kita juga membutuhkan masukan dari perangkat desa. Kita ketemukan mereka ya, kita bikin namanya focus group discussion. Apakah wajib, Bu? Enggak sih. Kalau tanpa FGD juga enggak apa-apa kok. Nah, di bulan kedua dan ketiga ini, seperti yang tertulis di gambar, itu ada namanya laporan kemajuan. Adik-adik diminta untuk mengupload laporan kemajuan. Jadi memang cepat ya cara kerjanya. Ketika sudah ada pencairan dana, itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Gitu. Jadi bukan mulai gimana nih gitu. Ini sedikit gambaran ya. Bulan kedua dan ketiga itu kita bikin laporan kemajuan. Lalu kita bikin finalisasi laporan kemajuan, maaf saya typo itu ya. Lalu kita bikin analisis deskriptif, misalkan kita gunakan SWOT ya. Kalau di manajemen itu ada pendekatan SWOT, yaitu kita menghitung strength, weakness, opportunity, threat. Jadi kita mencari strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunity itu peluang, threat itu ancaman. Kita cari di satu objek penelitian itu kira-kira analisis deskriptif SWOT-nya itu seperti apa. Nah, nanti di bulan keempat ini atau outcome akhir ini diharapkan adik-adik sudah menyelesaikan laporan akhir penelitian. Jadi kita bikin laporan akhir penelitian, kita bikin luaran berupa publikasi, berupa mungkin kita bikin modul pendampingan untuk masyarakat desa atau macam-macam ya, atau kita bikin poster dan sebagainya. Itu ada di bulan yang keempat atau yang terakhir gitu adik-adik. Jadi ini sedikit gambaran tentang bagaimana sih kita membuat bagan aluran atau harapan luaran tahun 2002 ini. Gitu ya, tadi filenya sudah boleh dikirim ya ke panitia. Berikutnya kita itu tadi bab 3, kita sekarang ke bab 4 ya. Kalau bab 4 ini fokusnya ke biaya dan jadwal kegiatan. Jadi ada 2 item penting di sini, ada biaya dan ada jadwal kegiatan. Kalau biaya untuk PKM Riset Sosial Humaniora ini pendanaannya sekitar 5-7 juta. Saran Bu Leli dioptimalkan ya, jadi jangan takut-takut untuk pendanaan ini ya. Kalau misalkan mau yang moderate ya, mungkin pendanaannya mengajukan sekitar 6 jutaan gitu ya. Tapi kalau misalkan memerlukan pendanaan yang besar, ya nggak apa-apa dioptimalkan sampai 7 juta. Nah, komposisinya ada proporsinya nih. Kalau untuk komposisi minimal 80% itu untuk operasional. Jadi adik-adik nanti boleh pengumpulan data kuesioner di lapang itu mungkin ada ini ya, biaya untuk akomodasi dan sebagainya, dan 20% maksimal untuk administrasi. Khususnya catatannya untuk perjalanan yang tadi boleh sampaikan, akomodasi itu hendaknya dilakukan seefisien mungkin atau at cost, utamanya untuk dalam kota, mengingat pelaksanaannya masih dalam masa pandemi. Untuk item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam rencana anggaran biaya ini atau RAB ini adalah yang pertama honorarium.
tidak diperkenankan. Jadi adik-adik nanti bisa alokasikan ke item yang lain karena honorarium tidak diperkenankan, konsumsi, hadiah, atau pemberian souvenir itu tidak diperkenankan. Untuk siapa? Untuk dosen pendamping, untuk narasumber, untuk pemateri itu tidak boleh menerima honor, souvenir, konsumsi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah tidak diperkenankan biaya yang diusulkan di RAB itu berupa sewa komputer karena sudah diasumsikan adik-adik itu sudah memiliki komputer, PC, printer, kamera, pakai gadget, handphone ya, tempat aula dan sebagainya. Jadi optimalkan sarana dan prasarana yang ada di kampus seperti tadi sudah disampaikan. Coba dioptimalkan lab, misalkan lab kewirausahaan, lab komputer atau dan lain sebagainya. Tidak diperkenankan juga yang ketiga pembelian alat pertambahan lebih dari 1 juta per item. Lalu yang keempat pembelian penyimpanan data flash disk, hard disk itu tidak diperkenankan. Yang kelima pembelian kuota internet lebih dari 100.000 per bulan itu nggak boleh, mungkin harus di bawah itu 55.000 boleh lah ya. Lalu yang keenam, durasi sewa lisensi atau sejenisnya melebihi 6 bulan karena memang waktu kita dari mulai pencairan sampai penulisan laporan akhir itu mungkin nggak sampai 6 bulan ya, sehingga nggak boleh. Lalu penyusunan penggandaan atau penjilitan laporan akhir itu nggak boleh. Boleh kurang tahu reasoningnya ya, mungkin karena lebih banyak submit berupa file mungkin ya. Kecuali PTN yang bersangkutan mewajibkan hard copy, jadi harus menyerahkan bundle hard copy itu. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya karena aturannya akan ada sedikit perbedaan di tahun sebelumnya dibandingkan tahun ini. Berikutnya adik-adik untuk formatnya kurang lebih seperti ini ya. Ini boleh diambilkan dari panduan PKM 2022. Jadi format rekapitulasinya ada 4 item. Jenis pengeluarannya apa aja, nanti adik-adik harus bisa menuliskan, misalkan bahan habis pakainya berupa pembelian ATK, kertas, bahan dan lain sebagainya. Memang agak sulit kalau untuk penelitian sosial. Contohnya apa aja Bu? Ya pembelian buku boleh, silakan pembelian buku referensi. Jadi kalau kita penelitian sosial itu kan kita wajib menyertakan teori-teori. Nah, adik boleh di sini pembelian buku-buku boleh. Tapi kalau bahan habis pakai bukan buku sepertinya ya, mungkin dia lain-lain dan sebagainya. Maksimal 60% dari jumlah dana yang diusulkan. Jadi tinggal dikalikan aja, kalau 6 juta berarti kalikan 60%, berarti kita 3.600.000 ya. Lalu item yang kedua adalah sewa dan jasa. Jadi boleh sewa jasa alat atau yang kita tidak memiliki alat itu, terus jasa pembuatan produk pihak ketiga itu maksimal adalah sebesar 15% dari jumlah dana yang diusulkan. Item yang ketiga adalah transportasi lokal. Itu tadi kita bolak-balik ngambil data dari misalkan objek penelitiannya di Kecamatan Panti, itu agak jauh ya dari kampus kita ya, itu membutuhkan transportasi. Nah itu silakan dioptimalkan, nilainya tidak boleh lebih dari 30% dari jumlah dana yang diusulkan. Jadi kalau 6 juta berarti kali 30% sekitar kurang dari 1,8 juta ya. Gitu. Lalu item yang keempat adalah lain-lain seperti biaya komunikasi, mungkin kita video call, butuh pulsa, butuh WA, kita butuh kuota, itu tadi yang nggak boleh lebih dari 100.000 per bulan ya. Lalu biaya bayar akses publikasi, misalkan kita harus membeli jurnal dalam bentuk elektronik jurnal, itu kan berbayar dalam bentuk dolar dan sebagainya, dan itu kita butuhkan untuk memperkuat teori-teori kita, itu nggak boleh lebih dari 15% dari jumlah dana yang diusulkan, tinggal dikalikan aja dengan dana yang di ACC itu tadi ya. Ini adalah format rekapitulasi rencana anggaran biaya. Untuk jadwal kegiatan, karena itemnya ada 2 di bab 4 ini, anggaran biaya dan jadwal kegiatan, ini sesuaikan aja ya tahap kegiatannya ya.
dibatasi 3-4 bulan, lalu disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang diajukan. Jadi sesuai dengan lampiran yang pertama. Jadi kurang lebih seperti ini ya, mulai dari yang pertama itu kegiatan 1 itu kita susun perizinan, persiapan instrumen, lalu studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, yang ke-6 tabulasi. Nah, ini boleh bikinnya agak banyak. Tinggal nanti disesuaikan aja ya, dijustifikasi dengan jumlah bulan ini tadi, gitu ya. Lalu ini kira-kira seperti ini justifikasi anggarannya. Jadi misalkan peralatan penunjang, biaya habis pakai 750 peralatan penunjangnya, paket internet gitu. Terus biaya habis pakainya ada kemudian ATK, kertas, buku catatan, map, lalu penghapus dan sebagainya. Ini contoh aja. Mungkin adik-adik lebih jago yang susun ini. Lalu perjalanannya, perjalanan ke lokasi, perizinan untuk mendapatkan izin, sekitar ini. Nah, ini masih kecil sekali ya. Nah, ini dananya nggak terlalu besar yang saya contohkan. Jadi dioptimalkan 5-7 juta untuk penyusunan dana. Lalu jangan lupa setelah bab 3-4, adik-adik juga harus sudah menyusun lampiran-lampiran. Jadi ada biodata tim mahasiswa, biodata dosen pendamping, susunan organisasi tim peneliti, lalu justifikasi anggaran kegiatan, dan surat pernyataan ketua peneliti. Itu ya. Saya kira itu adik-adik yang perlu kita persiapkan dalam penyusunan bab 3 dan bab 4 PKM, riset, sosial, humaniora. Baiklah, Bu Dede akan senang sekali kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik mahasiswa yang sifatnya sharing, mungkin sedikit pengalaman saya dalam membimbing mahasiswa PKM, bisa sedikit memberikan pencerahan untuk adik-adik semuanya, sehingga semakin termotivasi untuk mengikuti kegiatan PKM ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Mbak Ivana. Baik, terima kasih disampaikan untuk Ibu Lali. Wah, sangat luar biasa dan menarik ya apa yang disampaikan oleh Ibu Lali terkait bab 3 dan bab 4 dalam proposal program kreativitas mahasiswa ini. Nah, pasti dari peserta sudah semakin tercerahkan nih bagaimana gambaran tentang bab 3 dan bab 4 dalam proposal PKM. Karena sesi penyampaian materi telah selesai, mungkin dari peserta masih ada materi yang kurang jelas atau belum dipahami, dapat ditanyakan kepada pemateri. Bagi peserta yang ingin bertanya, dapat menyalurkan pertanyaannya dengan cara memanfaatkan fitur raise hand yang kemudian akan saya arahkan peserta yang bersangkutan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Atau dapat juga langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format nama lengkap _ pertanyaan. Jadi silakan kepada peserta yang ingin bertanya kepada pemateri dipersilahkan. Ayo teman-teman, mungkin bisa mengajukan pertanyaannya. Baik Ibu, ini ada pertanyaan yang masuk ke saya. Ini terkait sebelumnya dijelaskan mengenai analisis SWOT.
Nah, bukannya analisis SWOT ini biasanya dipakai untuk usaha yang sudah berjalan minimal 5 tahun ya? Atau bagaimana analisis yang digunakan untuk usaha yang baru berjalan? Baik, Mbak Ivana langsung boleh dijawab ya. Iya, Ibu. Mm-mm. Dipersilakan untuk menjawab. Jadi untuk analisis SWOT, jadi gini pengertiannya. Kalau bedanya PKM riset ini, kita kan melakukan penelitian ya, ke objek penelitian. Beda dengan PKMK. Kalau PKMK ini kita mengajukan proposal pendanaan untuk kita bisnis yang baru akan kita bikin, atau bisnis yang sudah ada tapi dia masih baru, atau bisnis yang sudah ada juga, itu boleh PKMK. Nah, kalau PKM riset ini kita datang ke objek penelitian, kita gali permasalahan di sana untuk yang riset ini. Nah, untuk tools atau alat bahwa SWOT ini digunakan untuk usaha yang sudah 5 tahun, saya kira itu kurang tepat. Jadi nggak hanya perusahaan yang dia sudah berjalan lebih dari 5 tahun, tapi untuk yang yang sudah berjalan tidak harus dia berusia 5 tahun pun masih boleh dimungkinkan. Karena di SWOT ini kan S-nya itu kita lihat kan kekuatan kita itu apa dibandingkan dengan kompetitor, di pasar bisnis itu seperti apa, lalu weakness-nya itu kita cari kelemahan kita. Jadi nanti kita antara S, strength dan weakness ini kan nanti kita bandingkan. Apakah lebih banyak weakness kita dibanding dengan strength kita. Berarti artinya perusahaan harus segera berbenah ya, karena ternyata kalau dihitung bobot dan ratingnya, itu nanti ada bobot dan rating ya di SWOT ini. Nanti apa itu namanya, kita mesti bersiap-siap. Oh, ternyata kita banyak kelemahannya dibanding kompetitor. Sehingga apa nih yang akan kita benahi. Gitu. Tapi jangan lupa juga di SWOT ini ada O dan T, yaitu opportunity dan threat. Opportunity itu peluang. Jadi kira-kira kalau kita saat ini melihat usaha ini kurang menjanjikan, bisa jadi karena kita kurang bisa melihat peluang di masa yang akan datang. Gitu. Jadi kita gali opportunity-nya itu apa, peluangnya itu apa. Bisa jadi kita salah masuk ke pasar gitu, karena segmentasi yang kita pilih kurang tepat, gitu kan? Untuk produk kita tuh segmented-nya itu kurang tepat, pasar yang kita tuju kurang tepat. Jadi kita harus switch atau kita benahi ulang seperti itu, sehingga kita nanti akan menemukan pasar yang tepat. Lalu ada namanya itu T atau threat atau ancaman. Sehingga dengan melihat opportunity, kita harus ada awareness, ada threat atau ancaman. Seperti misalkan masuknya pebisnis yang baru atau yang sama. Gitu. Jadi jangan khawatir, analisis SWOT ini untuk perusahaan yang dia sudah berjalan, tapi tidak harus dia itu lebih dari 5 tahun, nggak harus seperti itu. Itu jawaban saya Mbak Ivana, semoga bisa dipahami ya, jadi nggak ada muncul kebingungan lagi ya, apakah harus perusahaannya sudah lama berdiri? Enggak, jawabannya enggak. Jadi boleh perusahaan yang dia sudah berjalan usahanya, tapi usahanya sudah berjalan loh ya, bukan usaha yang masih direncanakan. Kalau usaha yang masih direncanakan, adik-adik bukan memilih PKM riset, tapi PKMK atau kewirausahaan. Tapi juga sudah tidak diperkenankan lagi untuk PKMK ini memilih membuat produk kayak semacam keripik-keripikan, itu sudah nggak boleh. Jadi lebih next level gitu ya untuk PKMK ini. Gitu. Ya, saya kira itu. Silakan mungkin ada feedback-nya. Baik Ibu, berarti tidak harus 5 tahun ya, dan ketentuannya usaha tersebut harus sudah berjalan. Harus sudah berjalan gitu ya. Jadi bukan perusahaan yang baru direncanakan akan mulai gitu ya, tapi sudah berjalan. Gitu. Tapi sebenarnya implementasinya ini luas juga loh Mbak. Sebenarnya saya juga pernah baca kalau kita mau apa itu namanya buka usaha baru, kalau kita mau gunakan pendekatan SWOT ini juga sebenarnya bisa juga gitu, tapi kita harus memahami benar-benar yang kita hadapi itu siapa di pasar kayak gitu. Ya nanti SWOT-nya itu
benar-benar tepat, jadi nggak menduga-duga kayak gitu. Nanti akan apa tuh namanya, akan terbiasa kalau kita berlatih ya, misalkan adik-adik gini, mahasiswa Fakultas Ekonomi sekarang kalau melihat sesuatu yang baru jangan pasif. Jadi jangan, oh ada gerai baru dibuka, gerai apa ya? Oh ya enak ya rame gitu. Nggak terbatas itu aja, tapi harus mulai memikirkan usaha ini kira-kira ditujukan untuk pangsa-pasar siapa ya? Pasarnya siapa ya? Segmentasinya gimana? Cara ngelihatnya dari mana, Bu? Dari harga, dari tampilan store-nya, dari delivery-nya, gimana mereka pengirimannya, gimana mereka packaging-nya, itu kita tahu. Segmented-nya mereka itu siapa, harganya, bundle price-nya, lalu apa promosinya gitu. Itu dieksplor ya, coba berlatih. Karena itu dengan kita ada apa itu namanya keingintahuan, curiosity kita. Jadi modal dari seorang riset itu kan curiosity ya, atau rasa ingin tahu. Nah, ini yang harus dipertajam, ini yang harus dimunculkan adik-adik. Setiap lihat sesuatu apa yang menarik perhatian gitu, langsung dieksplor ya dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan di kepala kita ya. Kira-kira usaha ini seperti apa ya? Pasarnya siapa? Ditujukan pada siapa? Harganya gimana? Produknya gimana? Mereka mengemasnya gimana? Handling produknya gimana? Pengirimannya gimana? Terus hal seperti itu harus ditanya jawab dalam kepala kita ya, sehingga kita terbiasa dengan apa itu namanya menggali permasalahan di lapang. Itu dari contoh yang sederhana. Mungkin dari contoh yang lain, misalkan kita melihat ada situasi dan kondisi tertentu di lapang. Oh sekarang lagi ada ini ya apa itu namanya gerakan untuk misalkan cuci tangan gitu. Terus apa nih manfaatnya? Atau di Kabupaten Jember ini tinggi loh angka stunting bayi gitu. Jadi anak-anak yang kurang gizi ini tinggi di Jawa Timur ini, kita menempati 3 besar kayaknya ya Kabupaten Jember ini. Nah, nanti muncul pertanyaan kira-kira kenapa ya stunting ini, walaupun itu secara keilmuan kita nggak terlalu mendalami. Tapi apapun, maksudnya Bu Leli itu apapun yang datang ke beranda kita, mampir di bacaan kita, itu selalu diupayakan untuk kita menggali, mengeksplor gitu ya. Nah itu apa itu namanya, dari situ nanti adik-adik terbiasa untuk berdiskusi dengan orang di luar itu. Sekarang itu yang kekinian masalah apa ya yang banyak dibahas, lalu Anda sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi gimana pendapatnya? Nah itu kita sedang nggak grogi lagi, udah terbiasa dengan cara berpikir yang seperti itu tadi boleh disampaikan. Ya berlatih itu perlu berlatih. Kalau perlu kemana-mana di handphone ini kan ada fasilitas notes ya, kita catat gitu. Kita temukan apa, sampai sekarang pun berarti juga gitu. Kalau kemana-kemana gitu ada sesuatu yang menarik, saya catat di notes gitu. Nanti saya simpen di file saya, di folder saya. Ketika nanti saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut, tinggal saya cari lagi itu filenya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan jika ada feedback. Oh baik Ibu, terima kasih. Jawabannya sudah jelas dan dapat dipahami. Berikutnya mungkin saya langsung bacakan terkait beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Pertanyaannya yaitu, yang saya tahu umumnya dalam satu penelitian atau PKM itu hanya menggunakan salah satu jenis penelitian saja. Misalnya hanya menggunakan penelitian kuantitatif saja atau penelitian kualitatif saja. Pertanyaan saya, Ibu, apakah memungkinkan jika dalam penelitian itu terdapat dua jenis penelitian? Jadi menggunakan penelitian kuantitatif juga menggunakan penelitian kualitatif. Mohon pencerahannya, Ibu. Oke, terima kasih sudah bertanya. Pertanyaannya bagus sekali. Semester berapa yang bertanya ini? Jawabannya boleh. Namanya mixed method. Mixed method. Jadi menggabungkan antara penelitian kuantitatif yang menggunakan alat uji statistik itu tadi yang macam-macam kayak regresi, apa tuh namanya analisis jalur, lalu partial least square atau apa namanya SEM, structural equation modeling atau GESCA, itu digabung sama penelitian kualitatif ya. Boleh, silahkan. Itu namanya mixed method. Cuman memang
belum ada keberanian dari mahasiswa untuk memilih mixed method ini ya Mbak. Kalau berani silakan, Bu Leli appreciate sekali. Biasanya pilihannya mahasiswa itu kalau nggak kuantitatif ya kualitatif gitu ya. Jadi nggak apa itu namanya nggak menggabungkan di antara dua metode ini. Kalau dalam statistik, dalam penelitian itu memang ada namanya mixed method gitu dan seringkali digunakan. Saya pun senang menggunakan penelitian mixed method ini karena apa? Karena penelitian kuantitatif itu seringkali kita terpancang pada membaca hasil statistik. Jadi kita masih kurang mengeksplor hal-hal yang apa itu namanya menarik, menjadi uniqueness, menjadi originalitas penelitian kita itu kita masih kurang tajam kalau dapat dilihat kalau kuantitatif ini ya karena seringnya terpancangnya fokusnya itu pada hasil-hasil statistik aja kan. Hingga tadi kan boleh disampaikan jangan pakai close-ended questionnaire karena kan terbatas sampel penelitian itu bisa jawab atau jangan hanya open-ended aja menjawab ini. Jadi coba digabungkan, close dan open itu digabung. Sama seperti mixed method ini. Jadi kalau kuantitatif kan seringnya kita fokusnya pada membaca hasil statistik. Nah, kita gabungkan dengan kualitatif. Jadi kita juga terjun ke lapang, kita cross check. Jadi kalau misalkan sudah kita kompilasi dalam pengumpulan data di lapang, kita sudah tahu kan hasilnya, oh ternyata mereka banyak menjawabnya tuh ini kan kita tabulasi kan nanti. Terus datang ke lapang untuk kita cross check-kan. Kenapa Bapak Ibu menjawab seperti ini? Kira-kira kenapa ini dipersepsikan baik? Kenapa ini dipersepsikan sedang? Atau kenapa ini dipersepsikan rendah gitu? Adik-adik bisa tahu jawabannya dari deskripsi mereka gitu. Dan itu yang membuat pembahasan kita itu lebih tajam. Memang saya tahu kenapa mixed method ini agak susah dan butuh effort yang luar biasa karena waktunya yang dibutuhkan itu kan lebih gitu ya. Jadi lebih banyak waktu yang dibutuhkan gitu. Jadi silakan kalau misalkan adik-adik tertarik untuk memilih mixed method ini silakan akan bagus sekali. Kemarin 2-3 hari yang lalu saya baru dikabari kalau bimbingan saya masuk 10 besar LKTI nasional ya. Alhamdulillah jadi artinya adik-adik ini punya potensi yang luar biasa untuk ikut lomba-lomba sejenis gitu ya. Jadi kalau menurut saya untuk awal paksa diri kita, gitu ya, challenge diri kita. Jadi kasih tantangan ke diri kita. Ini ada peluang di depan gitu ya. Saya mau coba, pasti ada tantangannya, tapi it's okay. Nanti akan saya lewati, saya akan belajar gitu. Nah, itu baru menunjukkan bahwa kita itu benar-benar agent of change. Jadi mahasiswa itu sebagai agent of change. Jadi nggak hanya apa tuh namanya berkutat dengan hal yang sifatnya teori, tapi kita juga belajar dari praktek. Jadi silakan dipraktekkan mixed method ini ya. Gunakan statistik, juga gunakan penelitian kualitatif. Gitu. Kalau untuk levelnya S1 mungkin nggak terlalu yang kita gunakan rambu-rambu yang sulit harus ini gitu, tapi berlatih aja menggabungkan keduanya itu boleh, sangat saya sarankan gitu dan bagus untuk latihan. Itu ya mungkin jawaban Bu Leli ya, semoga bisa memuaskan atau silakan jika ada feedback silakan. Baik Ibu, jadi penggunaan dua jenis penelitian itu dapat digunakan karena dapat memperdalam hasil dari penelitian itu sendiri ya Bu. Betul Mbak Ivana, betul. Baik, selanjutnya saya bacakan pertanyaan terakhir yang masuk ke saya, yaitu pertanyaannya, terkadang saat melakukan pengumpulan data, misalnya melalui survei ataupun wawancara, informan atau responden terkadang hanya memberikan informasi yang seadanya, bahkan cenderung asal-asalan. Nah, kira-kira apakah ada tips dan trik supaya kita dapat menemukan informan atau responden yang bisa memberikan informasi mengenai topik yang kita teliti dengan sebenar-benarnya? Seperti itu pertanyaannya, Ibu. Iya, sayangnya nggak bisa. Tapi nggak bisa bukan berarti benar-benar tertutup kesempatan untuk kita bisa menemukan itu ya. Itu tantangannya peneliti itu gitu, Mbak.
tantangan peneliti itu seperti itu. Jadi saya juga seringkali terjun ke lapang, nggak ketemu orang yang tepat, gitu ya, ditolak, gitu. Gimana caranya, gitu. Ya banyak cara, banyak jalan menuju Roma, banyak cara yang kita pakai. Jadi saya boleh dulu itu meneliti di UKM Batik di Jawa Timur. Jadi ada beberapa kabupaten yang boleh singgahi untuk diteliti. Jadi saya ke Madura, saya ke Sidoarjo, ke Tuban, karena di sana potensi batiknya kan bagus dan ada kriteria penelitian yang saya gunakan sehingga terpilih kabupaten-kabupaten itu. Ya, pertama yang perlu kita lakukan, kita cari data dulu. Jadi sampel penelitian kita itu tinggalnya di mana. Kita datengin ya, kita perkenalkan diri kita itu seperti apa gitu. Terus dari sampel yang kita ketemu itu kita sampaikan kalau kita membutuhkan orang-orang yang paham di bidang ini, mungkin Bapak Ibu bisa merekomendasikan saya harus menemui siapa gitu. Jadi kayak semacam snowball gitu ya. Tahu snowball. Dari satu orang, misalkan Mbak Ivana neliti gini. Apa ya yang menarik penelitian mahasiswa ini? Oh gini, gadget aja ya. Suka kan bahas gadget? Di mahasiswa kan suka ya. Sekarang apa kira-kira yang apa itu namanya gadget atau skincare ya, gadget aja ya umum ya karena ada mahasiswa di kelas ini. Kira-kira gadget pilihan mahasiswa itu apa? Apple atau apa? Berbasis ini atau Android atau apa? Gitu. Terus ternyata nanti ketemu kita kerucutkan. Apa sih yang dipilih oleh mahasiswa? Merek apa yang pertama? Coba Mbak Ivana. Merek gadget ya Ibu. Iya. iPhone mungkin. Aja. iPhone. Selain iPhone apa? Samsung. Samsung ya. Terus yang kedua apa? Setelah Samsung? Mungkin Oppo. Oppo ya. Oke. Nah 3 ini ya. Dia basisnya kan berbeda. iPhone, Samsung dengan Oppo kan beda kan ya. Berarti kan ada 2 ini yang kita mau teliti ya. Nanti Mbak Ivana ini apa itu namanya meneliti antara iPhone dan Samsung mana yang dipilih oleh mahasiswa gitu. Ya memang beda Bu, ya nggak apa-apa kan tujuan penelitiannya memang beda. Terus untuk menemukan orang yang tepat gimana Bu? Ya contohnya gini, Mbak Ivana punya teman yang punya iPhone, 1 orang ya. Siapa yang di kelas ini? Karina. Terus udah, setelah itu udah nggak tahu lagi harus kemana ya kan? Pasti Karina tahu kawan-kawan yang punya iPhone, ya kan? 1, 2, 3 pasti dia tahu. Terus Mbak Ivana tanya, Karina pengguna iPhone, saya neliti tentang penggunaan iPhone, minat mahasiswa memilih gadget iPhone ini. Saya ingin teliti di Universitas Jember, ini akan jadi sangat menarik kajian penelitian saya, kan gitu ya. Terus Karina kira-kira tahu nggak pengguna iPhone yang Karina tahu? Oh ada kok, ini misalkan, ya disebutkan gitu. Terus nanti Mbak Ivana ke sana kan, tanya lagi, tahu nggak kira-kira pengguna iPhone yang lain siapa? Gitu. Itu namanya snowball. Ya, jadi dari 1 orang nanti akan bergulir ke banyak orang gitu. Kalau nggak ketemu orang yang tepat gimana Bu? Anggap itu adalah sesuatu yang memang harus kita pelajari dan kita butuh berlatih terus-menerus. Gitu. Tantangannya itu seperti itu. Nanti dari 1, 2, 3 penelitian kita lakukan, kita akan tahu kita mesti ngapain, kita harus kemana. Kalau ada kesulitan itu kita gimana. Saya pun pernah ngambil data itu dari Jember ke Surabaya, ngambil data, cuma sebentar aja ngambil data ke Informan, habis itu saya balik lagi ke Jember. Tahu sendiri kan, Surabaya Jember waktu itu boleh naik bis itu udah 5 jam. Saya balik lagi itu udah 10 jam itu PP. Hanya untuk menemui 1 orang dan itu kita ketemunya itu nggak lebih dari 1 jam. Itu baru 1 orang, padahal Bu Deli ada 120 responden. Ya, gimana caranya? Ya itu tantangannya seperti itu. Tapi kalau kita udah ini apa itu namanya sudah semakin kita terlatih, kita akan bisa handle situasi-situasi yang seperti itu gitu ya. Kira-kira seperti itu kalau penelitian mahasiswa. Seperti mahasiswa saya meneliti, Bu Leli, saya mau meneliti ini Bu Leli.
mahasiswa bidik misi di Universitas Jember. Ya, ingin meneliti apa? Ini Bu, pengaruh lingkungan keluarga terhadap prestasi mereka di kampus gitu. Oh ya silahkan. Saya tanya, yang diteliti siapa? Semua mahasiswa UNED Bu. Oh iya, nggak kesulitan. Semua dipilih dari fakultas ekonomi, hukum, FKIP, pertanian, kedokteran, teknik, semuanya diteliti. Iya Bu, nggak kesulitan Bu, karena kawan saya banyak gitu. Jadi manfaatkan jejaring itu ya, manfaatkan jejaring Anda. Jadi optimalkan. Jadi peneliti itu memang harus supel, harus ramah dan karena ya itu ada hal-hal yang kita butuhkan untuk itu. Nah, saya senang mahasiswa itu akhirnya menyelesaikan pengumpulan data itu dengan bagus gitu. Karena banyak kawan-kawan saya Bu, jadi saya minta tolong kawan saya di teknologi pertanian, kawan-kawan saya di apa itu namanya keperawatan, ada semua Bu. Semua fakultas saya punya kawan. Lagi pula saya kan tergabung di grup kampus Bu. Nah, dia kebetulan mahasiswa bidik misi. Gitu. Nah, udah akhirnya sukses dan boleh dipublikasikan itu penelitiannya. Boleh dipublikasikan penelitiannya. Kebetulan nih sedikit cerita, saya pun sekarang sudah punya tim kecil ya. Baru minggu lalu, baru kemarin berarti ketemu sama mahasiswa yang ini tertarik dengan penelitian ini di kampus. Jadi kita ketemu di kampus bahas dan hari Kamis ya. Hari Kamis itu ada yang ikut international conference seperti itu. Adik-adik di Zoom ini kalau misalkan tertarik mengikuti kegiatan-kegiatan semacam itu seperti publikasi, international conference, silakan hubungi Bu Leli ya. Saya sangat senang sekali apresiasi dan sangat bangga jika ada mahasiswa-mahasiswi yang tertarik seperti itu karena memang bidang saya senang sekali dengan riset gitu. Jadi kemarin saya kasih challenge ke mahasiswa namanya Mbak Mila dan Mbak Yosi. Udah semester 6 ya. Ayo ikut yuk international conference gitu. Gimana Bu, deg-degan gimana? Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak coba kan. Nah, akhirnya coba. Akhirnya Bu, senang ya Bu ikut itu ya. Gimana? Mau challenge lagi? Iya Bu, nanti kalau ada lagi ya Bu, kita sama-sama ikut lagi berpartisipasi. Nah, kayak gitu. Oke, izin minum sebentar ya, saya kembalikan ke Mbak Ivana. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Sangat mudah dipahami. Mungkin untuk peserta yang lain, bagi yang ingin bertanya dipersilahkan untuk raise hand atau langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Adik-adik ini kan sambil menunggu pertanyaan ya, masih ada waktu Mbak Ivana? Sebentar Ibu. Sepertinya mungkin sudah cukup waktunya Ibu, atau Ibu masih ada yang ingin disampaikan? Sedikit saja. Oh iya. Kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat, jadi adik-adik terus semangat, terus mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini karena sekarang kita membutuhkan kompetensi atau portofolio ya. Nanti ketika kita melanjutkan ke jenjang berikutnya, CV adik-adik itu nggak hanya profil tentang ini aja ya, hal-hal yang sifatnya umum, tapi ada kegiatan-kegiatan yang mendukung itu. Jadi seperti ini yang paling dekat kita nanti ada PKM, mungkin ada lomba-lomba, itu silakan diikuti. Bulan ini juga sangat terbuka sekali jika adik-adik menghubungi saya, Ibu saya tertarik untuk mengikuti lomba-lomba sejenis riset ini, silakan. Jadi yang paling dekat ini saya 2 minggu lagi ya,
ada international conference. Silakan kalau tertarik mengikuti di kelas Zoom ini atau di KSPE atau berkelompok ya, berkelompok, silakan. Terus semangat. Sekali lagi terima kasih boleh diberikan kesempatan untuk mengisi siang hari ini sedikit apa yang boleh bisa. Semoga bisa bermanfaat dan dipahami ya. Semoga tidak terhenti sampai di sini aja silaturahminya. Jangan segan hubungi saya. Panitia sudah tahu kan kontaknya Bu Leli. Ya, selalu siap dengan senang hati. Sukses selalu ya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih juga Ibu. Mungkin sesi diskusi dan tanya jawab bisa saya akhiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Leli yang telah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk menjadi pemateri pada pelatihan ini dengan sangat luar biasa. Rekan-rekan sekalian, demikianlah kegiatan dalam acara kelas riset tahun 2022 UKM Kelompok Studi Penelitian Ekonomi. Kesimpulannya, bab 3 metode penelitian berisi rancangan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan teknik analisis data. Berikutnya, rancangan penelitian yang bersifat kualitatif melalui wawancara dan observasi maupun deskriptif. Objek dan lokasi penelitian yang dijelaskan secara rinci seperti desa apa dan kecamatan apa, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, baik data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, maupun data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber atau instansi lain. Skala pengukuran variabel serta analisis data untuk mengukur kevalitan data yang kita peroleh. Berikutnya terkait penyusunan bab 4, biaya dan jadwal kegiatan perlu diperhatikan dengan benar. Anggaran biaya harus berpedoman kepada panduan PKM sesuai dengan rentang nominal yang diatur, termasuk dengan komposisinya yaitu 80% untuk operasional dan 20% untuk administrasi. Beberapa item biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam rancangan anggaran biaya juga perlu diwaspadai seperti honorarium, sewa komputer atau PC, hadiah, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sesi foto bersama kepada seluruh panitia, peserta yang belum menyalakan kamera, mungkin dapat segera dinyalakan, dan kepada panitia yang bertugas untuk memandu jalannya sesi dokumentasi, saya persilahkan. Silakan teman-teman yang belum on cam untuk on cam terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar ya. Kan kita belum pernah ketemu nih. Nah, biar tahu lah teman-teman ini kayak gimana. Pengen tahu nih cantiknya atau gantengnya kayak gimana gitu. Kapan lagi foto juga sama Bu Leli nih. Silakan teman-teman yang belum on cam, silakan on cam terlebih dahulu. Habis ini mau dimulai nih. Oke. Mungkin bisa langsung dimulai ya. Aku hitung. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kembalikan ke moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada panitia yang telah bertugas. Berikutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada pemateri. Kepada panitia yang bertugas, dipersilahkan.
Baik, ini berikut adalah sertifikat untuk Ibu Sri Wahyuni Lelihana Setianti, SEMSI. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih, sayang. Terima kasih sekali diundang dalam acara yang bermanfaat ini. Minta tolong nanti dikirim di WA ya, panitia. Baik, Ibu. Oke, terima kasih semuanya. Sukses. Baik, sebelum acara berakhir, saya Ivana Yulia Rohmawati selaku moderator mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada pemateri dan peserta yang telah hadir di kesempatan ini. Semoga materi yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya atas nama panitia yang bertugas juga mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, saya izin undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin live ya. Ya, Ibu. Terima kasih.